langsung. Namun untuk 3 hero pertama masing-masing nih ya, kalau aku ngelihat sejujurnya turtle pertama mestinya Tidal Legends sih untuk sejauh ini. So far ya. Iya, karena Zetian oke, level 3-nya oke, udah bisa ngegam menjadi salah satu kunci kenapa turtle pertama. Ya oke. Sedikit advantage. Advantage-nya memang ada di sana ya. Cuman untuk berhadapan dengan mungkin draft yang dimainkan dengan Tidal Legends sendiri, kuncinya adalah tim Liquid mereka sudah punya hero-hero range. Dan hero range ini akan mainin kiting. Nah itu dia. Dan kita tahu bagaimana dari Fredrin sendiri cukup sulit kan kalau lawan hero kiting kayak Kimi, kayak Granger juga. Bingung sendiri dia. Iya, biasanya dia bakal ketahan dan butuh bantuan dari teammates-nya. Dan ini yang paling dekat adalah Final Slash milik Arlott. Dan siapa dulu untuk bandnya Iritel, oke. Nice band, Moskov mungkin yang di band nanti untuk last band buat Team Liquid karena belum ada marksman ya yang terbuka untuk Tidal Legends. Dan balik untuk topiknya kita, pasif dari Chutian itu bisa knockback musuh. Tapi untuk hero, jarak dekat. Yang close the gap, Betul. yang datang menghampiri. Paling yang keren ini Gatot Kaca nih. Lagi AOG, Gatot Kaca bakal nge-trigger, yang lainnya bisa masuk langsung nanti. Itu yang harus diperhatikan mungkin ya, positioning dan juga lagi-lagi mainin pasifnya harus pinter-pinter dari Evermouth. Kita lihat last bandnya mungkin bisa sih dari Tidal Legends. Oke, ke arah enggak, ke arah Esmeralda. Ya karena memang top prio juga sih untuk Esme ya di Sim Ladies bisa. Sekarang itu banyak hero yang bisa nge-regen shield. Itu kenapa Esme-nya juga bahkan di babak World Cup kemarin Esme itu laris loh di babak di hari yang ketiga, di hari yang keempat. Karena mereka sudah ngelihat banyak potensi keluar dan Esme di sini bisa nutup untuk satu. Dan ini kalau Esme-nya di ban, Arlottnya kemungkinan bisa di rover. Mereka bisa tarik untuk menggunakan lapu-lapu. Oh. Dua setuper Ya. Bakal lebih enak tentunya punya opsi yang begitu banyak. Tapi kalau sekarang satu band terakhir, apakah mereka bakal fokusin kepada marksman-nya? Aku suka sih kalau marksman. Ya, Habisin semuanya. Moskov contohnya. sempat kesebutnya. Iya, habisin langsung nih. Tapi bukan ternyata. Matilda ya. Oke, karena banyak tank juga. Masih masuk akal. Ada Fredrin ya yang berada di komposisi ini juga yang tentunya dari rotasi akan lebih cepat lagi kalau ada Matilda. First pick untuk fase yang kedua. Mereka butuh burst nggak sih? Ya mereka bisa ambil Moskovnya dulu sekarang ya. Marksman yang cukup aman lah bisa dibilang. Iya, atau karena mereka sudah tahu itu nggak akan diperbutkan juga bisa taruh di terakhir. Sesuai dugaan tadi Om Awa. Lapu-lapu. 3 damage jadi sudah sangat-sangat cukup sekali sih. Tanpa Esmeralda, lapu-lapu akan bisa stay strong di lane-nya dia. Dan damage kan. Ini lapu-lapu baru di buff juga yang kemarin. Dan terlalu strong memang untuk lapu-lapunya. Lini frontline yang bisa ngasih damage dengan item defense atau bahkan 1 war X. Ya. Udah sisanya defense aja. Dia kuat banget. Ditambah juga ada immune yang kalau kita ngelihat komposisi dari tim Liquid ini crowd controlnya cukup minim ya. Oke, Kimi, oke, ada Gatot Kaca cuman nggak signifikan dan lapu-lapu dengan immune-nya lumayan bisa mengacak-ngacak sih komposisi dari tim Liquid sejauh ini. Iya. Ini agak riskan untuk Kimi dan juga Granger-nya. Sangat riskan sekali. Ya. Belum lagi kalau misal Tidal Legends beneran nih mereka main hero healer di belakang. Dan Alice dong. Dan Cici. Alice Cici, oke. 2 hero tebal yang bisa akan menahan. Ya, kalau Cici aku suka banget sih, karena Cici ini jawaban buat Fredrin juga. Tapi dengan komposisi yang dimiliki oleh tim Liquid Philippines, apa nih? Mereka akan bermain seperti apa? Harusnya mereka tahan sampai dengan mid game. Mereka nggak bisa main di early game ya. Early game ini mereka sangat butuh item. Jadi damage-nya minimalis di early game-nya Clara. Oke. Early game mereka harusnya akan menghindari peperangan yang ada. Namun kalau dari sisi kanan, Wah, mereka harus inisiatif. Iya. Turtle 1 wajib didapatkan dengan Tidal. Ini menurut aku malah tim Liquid nggak boleh terlalu maksain turtle pertama dan bahkan mungkin lepas turtle 2 kalau emang nggak ada celahnya. Jadi mestinya turtle kasih cari ijo-ijo atau mungkin trade lain dan Moskov tadi sesuai dugaan juga mau menjadi last pick. berarti udah kelihatan ya dari hero-hero mereka gameplaynya sudah terlihat. Tapi gimana mereka bisa mengeksekusinya atau enggak? Iya, situ dia. Eksekusi sih. Siapa yang jauh lebih mulus ya. Tetap nih. Sebagus-bagusnya draft, kalau pilotnya jelek, hasilnya bisa Zong. Iya. Early game kita akan melihat Tidal Gaming akan harusnya bisa mendominasi. Lebih galak di early misinya. Lebih galak. Namun kalau dari sisi tim Liquid Philippines, Gak boleh kebawa arus. ya cara mereka untuk bisa nahan-nahan biar nggak keterusan gimana itu? Ya, mereka nggak boleh kalah di early juga ya. Kayak dalam artian kalau memang ada team fight harus merelakan turtle yang pertama, relakan aja. Relakan aja. Ya, karena turtle 1-2 ini biasanya bisa direlakan, 3 baru mereka coba buat kontes. Itu dia. Mereka harus pintar-pintar untuk bisa nge-trade. Tapi game seharusnya sudah bisa dimulai. Bagaimana kalau kita langsung mendengar saja suara dari para caster yang akan bertugas di sana karena inilah dia momen yang dinantikan. Para caster, hello?
Are you guys here? Yes, Teman-teman, kita oke. siap udah monster. Monggo! Let's go, thank you so much. Ya untuk lempar kepada kita. Welcome back tentunya. Setelah perjuangan 1 tahun kemarin mereka struggle dengan kekalahan mereka. Tentunya di sini kita akan kembali melihat apakah Indonesia kembali memperebutkan juara dan berhasil mengambil title yang udah. Ya. Tapi Di kita akan takeover. melihat dulu Ji kayak perjuangan dari tim-tim yang lain juga nih. Karena sekarang kita fokus dulu ke salah satu region yang kemarin mendapatkan title juara juga. Tim Yes. Liquid PH kali ini Betul. menghadapi region yang sebenarnya masih dibilang region berkembang juga. Tapi jangan lupa Lim, udah nggak kelihatan muka, jangan sampai nggak kelihatan namanya, tak kenal maka tak sayang. Pernakan yang akan memandu kalian untuk di match 1 hari ini adalah saya Ranger Mas dan juga tentunya partner saya. Lim Koco, seperti biasa ya. Kita akan menemani kalian di opening untuk MWI kita juga. Tapi dari emblem Arlot sekarang udah mulai sering muncul juga. Dan dengan trio di talent pertamanya gue suka banget sih. Iya, Ada benar. damage jadinya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke arah Alice, ini sebenarnya tim Liquid dia punya power yang sangat sulit dimainkan untuk di early game. Kedua, dia akan cukup sulit untuk bisa menghalau pergerakan dari lapu-lapu. Burst damage ini yang akan cukup berat. Cuma dibalik itu semua, kalau dia bisa main ke arah mid to the late game. Dan bahkan kalau misalnya aku bisa berbicara ya Lim ya. Jujur aku suka banget kalau misalnya ngomongin ke arah Alice ini, itu combine-nya sama Florin. Alice Florin sama support lah ya bisa dibilang. Angela pun salah satu yang lumayan masuk. Dan mereka punya kesamaan ternyata Ji dari kedua timnya. Yeah. Sama-sama TL. Yeah. Yang satu TLPH, yang satu TLG. Alright, tapi nampaknya kita akan melihat di mana perebutan menuju ke arah turtle ini harus didapatkan oleh seorang Ramichi. Karena kalau tidak, ini akan cukup berbahaya. Bisa kembali, tidak mau terlalu terburu-buru. Fokus ke arah belakang, terus Pulse dapatkan 1 poin kill tapi didapatkan oleh seorang Jones dan Empress Rock berhasil menumbang ke sosok seorang Ramichi. Meanwhile, Zaisi out of nowhere berhasil mendapatkan turtle yang di take over. Kali ini kerugian yang didapatkan para pasukan dari tim Liquid. Mereka tukar dengan poin kill yang cukup ganas. Bahkan Kenzaki sekalipun tidak bisa mendapatkan seorang Gatot Kaca. 2 poin kill di tangan para pasukan dari tim Liquid menuju poin kill yang ketiga. Is totally worth it ketika mereka harus kehilangan turtle dan juga jungle-nya. Wah ini bagus banget malah bisa dibilang. Karena mereka ya kehilangan 1 tapi tetap dapetin turtle-nya juga gitu loh. Tanpa retribution tadi. Zaisi yang bisa the last hit tadi. Ya untuk dari segi gold mungkin memang belum terlalu jauh ya. Karena ini masih di menit-menit awal juga. Tapi mereka seharusnya yang pegang gold nih. Karena mereka yang pakai jungle tanknya. Mereka yang pakai jungle yang punya power di early. Plus Arlot loh, Fredrin Arlot ini kombinasi yang sempurna. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Arlot, kombinasinya ini dari para pasukan Tidal Legends Gaming, ini benar-benar TLG kuat banget sih. Kalau ngomongin Arlot udah bisa mainin Final Slash ya. Kenapa? 2 combine yang sangat sakit itu ada di Zetian, ada di lapu-lapu. Kalau Final Slash-nya on point, Lim, itu sisinya besar banget. Dan bahkan hampir tidak ada yang bisa kabur dengan burst damage yang mereka miliki. Di arah bottom lane, para pasukan dari Tidal Legends Gaming mereka tahu kalau para pasukan dari tim Liquid ini akan coba untuk menutup jalannya Moskov. Dengan keuntungan yang mereka miliki, Moskov adalah salah satu jawaban untuk mematahkan owning position yang dimiliki dari tim Liquid. Dan mereka harus cari yang bisa split push juga kan untuk kontrol dari far lane-nya. Karena mereka pakai Fredrin jadi jungle-nya udah jelas nggak bisa untuk kontrol landing-nya. Ditambah dengan XP mereka juga lapu-lapu ya, bukan yang tipikal manjangin lane, berbeda dengan tim Liquid. Karena tim Liquid mereka menggunakan Cici. Jadi harusnya dari far lane nanti akan ada match up Moskov dan Cici. Harusnya di mid to late game nanti akan diberatkan kepada Cici yang harus menang. Alright, di arah bottom lane dengan plating yang dimiliki, tapi untungnya masih terbagi menjadi 2, jadi keuntungan secara tidak langsung tidak didapatkan oleh Granger. Cuma saat ini yang sangat bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid adalah gimana caranya mereka team fight lebih kuat dengan 5 pemain mereka sekarang. Berbeda dengan adanya Moskov. Moskov tidak mungkin terlalu kuat untuk di team fight 5 versus 5 untuk saat ini. Oke, tapi Turtle ini nggak boleh dilepas lagi. Karena jungle tank balik lagi akan fight. Arlot akan menjadi tanggung utama. Apa taruhkan Dian? Langsung menutup jalan para pasukan dari tim Tidal Legends Gaming. Bahkan di belakang sana Zaisi tidak terperangkap. Dengan adanya Revitalize membuat para pasukan dari tim Liquid terlalu kuat. Tidak bisa tersentuh sama sekali. Coba Chokers, berani Cibas terlalu dalam. Untungnya ada sosok dari seorang Granger yang memberikan semua karena yang mereka miliki dan kerugian di tangan dari tim Tidal Legends Gaming untuk kesekian kalinya. Iya, mereka yang ngebuka. Tapi mereka juga nih ternyata yang harus mundur, yang harus dapetin kerugian. Mungkin karena ya tadi hero scaling di awal nggak akan bisa ngapa-ngapain juga, jadi Moskov
dia nggak bakal banyak untuk team fight. Dia akan coba untuk split push, cari item sebisanya. Clock of Destiny, item pertama yang bagus sebenarnya. Ramichi, gue suka banget sih untuk Alice yang masuk di meta sekarang ya. Sebenarnya bukan jadi prioritas sih sebetulnya, situational pick juga. Tapi ketika ada yang mainin Alice, mereka pasti tahu banget power Alice. Dan di arah mid lane, Vermont gak bisa kemana-mana. Vermont ke arah jalan untuk pulang, sorry to say, kali ini dengan apa yang dia miliki udah tidak ada lagi. Dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan, Lim, ngomongin Tidal Legends Gaming, mereka sebenarnya sudah mendapatkan draft yang sangat kuat. Tapi lihat, early game yang sangat bagus dari tim Liquid yang seharusnya tidak didapatkan oleh mereka. Dengan kekompakan mereka, mereka punya 2 scaling hero late game yang dua-duanya malah memaksimalkan potensialnya di early. Itu problem untuk TLG. Itu dia. Bahkan ya kalau misalkan ngomongin power early game, tahap pertama aja harus sudah punya jadi Tidal Legends Gaming. Kenapa? Karena mereka bawa Fredrin, mereka bawa lapu-lapu dan Ramichi yang mau di commit gak kuat harusnya. Gak mungkin mereka kuat sekarang. Pertama, mereka belum punya anti regen. Itu satu. Dan kedua, mereka ketinggalan 2 level untuk segi jungle dan bahkan akan lebih banyak level lagi. Tapi Traction Pulse menangkap ke arah dalam. Brave Factor menjadi sebuah jawaban. Tapi bila di depan sana dengan 2 terperangkap dengan Curtain Close membuat permasalahan dari tim Liquid bebas untuk jalan pertempatan ditangkap oleh Ramichi. Masuk lebih dalam mempertaruhkan dia berhasil mendapatkan double kill. Eksekutor yang sangat manis dari sosok seorang celah. Tapi nampaknya di sana Looking for Maniac adalah sebuah jawaban karena Yin Huai dia masuk lebih dalam lagi. Untungnya sosok dari seorang celah hampir aja dia kemakan sama gameplaynya sendiri yang masuk terlalu dalam gak sih, Lim? Iya. Tapi Walaupun mereka owning. sebenarnya itu sesuatu yang boleh dicoba tadi ketika ngelihat dari Fredrin yang udah dead move juga, dia udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah mentok. Dan posisi dari Zetian yang terbuka banget tanpa adanya flicker. Nah ini salah satu kelemahan Zetian menurut gua. Pasifnya memang bisa ngebantu defensif yang lumayan bagus karena mental kan ketika ada yang dekat. Tapi kalau dari jarak jauh dia nggak ada safety sama sekali. Let's say kayak Alice tadi nih nabrak Traction Pulse, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya dash sama sekali. Dan Curtain Call yang connect juga ini mengganggu sekali sih. Bagus banget itu Curtain Call saya, Lim. Kalau mungkin nggak connect dari Kiminya nggak bisa ngedeliver banyak, tapi karena connect lihat Kiminya menabrak para pasukan dari tim TLPH di arah late game, Lim. Jujur aja, mereka sangat membutuhkan In Huai dengan damage-nya. Nah, kalau ngomongin In Huai sekarang, keuntungan dia cuma satu. Terlalu banyaknya para pasukan tim Liquid dengan front to back. Ini akan menjadi keuntungan piercing strike-nya dia. Piercing damage-nya dia. Tapi itu di menit berapa sekarang pertanyaan gue? Iya, dan itu Cukup di menit berapa bisanya? tapi kalau perbedaan goldnya kejauhan juga susah sebenarnya. Gak bisa kalau kejauhan. Ini sekarang udah sekitar 5.000 gold kan perbedaannya. Di menit yang ke-8 loh, hampir ke-8. Itu udah beda banget, tapi masih mau ditabrak sepertinya. Oh, bakal coba ditabrak kembali di barang sana. Langsung damage yang besar menuju ke arah celah, tapi damage terlalu besar. Flicker prevensi celah. Barang yang tidak bisa didapatkan para pasukan dari tim Tidal Legends Gaming, yaitu adalah Granger. Meanwhile dari sana front to back gak bisa didapatkan lagi karena Kenzaki sudah hilang. Looking for wipe out. Yin Huai hanya terlihat cukup jauh di atas. Bisa mendapatkan turret satu aja itu udah the best thing yang bisa mereka lakukan. Karena kita bisa melihat terlalu lama Yin Huai untuk bergerak di arah jauh banget dari para pasukan tim TLG lainnya. 4 versus 5 kayaknya bukan jawaban. Iya, nggak bisa tadi ya. Nggak bisa untuk ditabrakin, tapi ini yang menjadi satu pertanyaan juga. Openernya begitu baik. Chokas tadi yang ditabrak langsung dengan Fury-nya Vermont. Stunnya connect ke banyak target, tapi sayangnya pemilihan target dari teman-teman Tidal Legends ini entah kayak berbeda suara kah? Atau memang ada 2 kejadian yang terjadi bersamaan kah sehingga mereka jadi nggak fokus? Karena sayang banget loh, tadi openingnya bagus sekali. Mereka tinggal nge-follow up dengan cepat. Tapi iya itu perbedaan target yang bikin mereka akhirnya nggak bisa dapetin kill car. Siapa-siapa, satu doang tadi yang tumbang. Oke. Tapi menyaksikan kembali 6.000 dengan adanya 6.000 gold ini besar banget, Lim. Ya, Di dengan menit yang Granger Ellis loh. Iya, dengan Granger Ellis itu berat banget untuk mereka. Anti regen harus dimiliki, bahkan Yin Huai yang tadinya tidak harus mendapatkan si halberd di tangannya sepertinya udah mulai harus nanti. Gak tahu menit berapa karena Trinity Swift harus dia dapatkan terlebih dahulu sebelum menuju ke sana. One by one situation menuju ke arah Kla juga membutuhkan Wind of Nature. Jadi agak cukup sulit untuk dari TLG ini bisa menempatkan positioning ke arah item mereka. Barang yang terlalu jauh, item yang terlalu jauh, dan bahkan untuk ngomongin ke arah Yin Huai, dia udah bener-bener nge-make sure
setidaknya dia bukan mengungguli, tapi catch up. Iya. Catch up aja udah sangat baik. 6.700 gold itu yang paling tajir berarti ya dari Tidal Legends Gaming. Dan itu pun belum jadi Trinity. Jadi belum dapat nih power spike-nya. Sementara untuk anti-regen hanya ada di Zetian berarti. Iya. Oh, ada di Arnoldnya juga, ada di Kenzaki juga. Dominance, sebenarnya gue nggak terlalu suka ya untuk Roamer langsung bikin dominance karena akan tipis dan bisa dimakan. Cuma mungkin Arnold ini kasus yang berbeda. Arnold ini adalah Roamer momentum bisa dibilang. Iya, jadi nggak terlalu tebal. Ya emang nggak akan bisa kuat. terlalu tebal juga karena dia bisa main pakai Vengeance dia kan untuk naikin darahnya lagi. Dan sekarang dengan adanya Lord di bagian bottom lane, pasif di bagian top lane dan di bagian mid lane ini nggak boleh sampai ke trigger sebelum Lordnya hadir. Tapi jujur kalau misalnya mereka masih membiarkan Bey doang seorang diri yang ke arah sosok Granger, ini akan berat. Mereka benar-benar membutuhkan 2 orang, entah Kenzaki dan juga Bey. Kenapa? Biar 3 orang sisanya dari TLG ini akan bermain dari front to back. Kalau itu bisa mereka lakukan dan membuat Sla atau ZC ini tershutdown, mungkin nafas akan ada, Lin. Tapi agak susah sih karena jauh banget Ji. Dan Arnold kesana harus pakai flicker, so kita akan lihat defense seperti apa. Traction Pulse menangkap karena Jaws dan Avatar Guardian langsung menghilang kepada pasukan dari TLG Legends Gaming. Lihat karena bangsa para pasukan dari TLG gak punya damage yang cukup. Minuar Amici, Winter Crown yang masih ditanda tidak bisa ditumbangkan sama sekali. Yin Huai dengan tidak adanya anti-regen tambahan dari dirinya, tidak ada Silver, tidak ada Holy Trinity, dan mereka akan memecahkan base-nya dengan cepat. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka ingin memastikan Tidal Legends Gaming gak bisa menahan dan gak ada namanya comeback. Itu dia. Karena minion udah habis tadi, tapi mereka nggak nyerah Ji. Mereka mau ambil best turret di bagian mid. Mereka mau ambil best turret di bagian mid, tapi itu that's it. Cukup sampai best turret aja. Karena kalau misalnya dipaksa, ini akan menjadi bahaya banget. Tifa tambahan. Jok sudah mulai datang ke Lin of Dog. Clark akan menjadi target utama. Dengan Appressor dan dia miliki, dia bisa menumbangkan. Tapi lihat, dari Kenzaki yang sudah hidup, harusnya mereka sadar ada Final Slash. Jadi mereka nggak boleh gegabah untuk masuk lebih dalam lagi. Oh no, hampir aja tadi ya. Tapi 3 base turret ternyata yang didapatkan juga oleh tim Liquid PH. Mereka dapetin keuntungan yang sangat-sangat terlihat jelas. Apalagi ya, yang berkorban hanya Daiki bisa dibilang. Jadi kayak totally worth it. Belum lagi dengan Tidal Legends yang semakin susah nih untuk keluar dari base-nya mereka. Vision yang semakin minim, ditambah dengan item yang belum jadi juga. Perbedaan gold masuk di angka 10.000. Ini tanpa Lord pun kalau mau dicoba, tim Liquid mungkin bisa loh untuk coba endgame. Tapi ya lebih amannya memang dengan Lord. Perbedaan level aja udah kelihatan jelas nih. Retribution akan berbeda. Tapi mereka kayaknya harus tetap buka deh dari Tidal Legends. Mereka punya power loh untuk open. Mereka punya power, dan kalau misalnya mereka tahu dengan kondisi Lord yang akan diperbutkan, gua sarankan tadinya Yin Hua itu akan coba duluan far lane-nya dulu. Karena dia akan datang bisa dengan Spear of Destruction. Tapi kalau misalnya dia langsung show di arah top lane, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Liquid. Kenapa? Karena far lane dari tim Liquid saat ini itu udah super minion, Lim. Itu dia. Itu keuntungannya mereka. Akan terus ngedorong nih. Tapi sepertinya udah Secara sadar. langsung akan terus mendorong, dan lihat mereka harus pulang kan. Akhirnya sadar. Walaupun itu sedikit terlambat, dan para pasukan dari tim TLG akan coba dihantam di depan sana. Karena jalan untuk pulang Kenzaki, Final Slash for nothing. Karena DPS tambahan apa akan lihat harta, tata, dan sonata. Tapi untuk kali ini harta tata wanita menumbangkan Tidal Legends Gaming. 2 yang harus menjadi korban. Lord didapatkan tim Liquid dan mereka seperti tidak mau nunggu Lordnya spawn. Mereka akan coba. Iya, mereka tidak akan menunggu Lordnya spawn. Mereka akan coba karena mereka tahu dengan keuntungan mereka miliki. Dan bakal lihat Skymisternya dengan full stack yang mereka miliki berhasil menumbang siapapun. Dan tim Liquid menghancurkan Tidal Legends Gaming di game yang pertama. Mematahkan apa setup yang